Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membincangkan tentang kejahatan di pasar modal. Kejahatan di pasar modal perlu kita bahas kali ini karena data pada tahun 2022 kejahatan pasar modal ini sudah meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 sampai peningkatannya 20,6%. Jadi perlu kita ketahui bahwa perkembangan peningkatan ini adalah suatu hal yang jelek untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk investasi di pasar modal. Oleh karenanya, kita harus memahami kejahatan di pasar modal ini, bagaimana karakteristiknya. Sama dengan kejahatan-kejahatan yang lain, pengertian kejahatan itu memang dari segi pengertian sama-sama kejahatan, tapi karakteristik modus operandi dalam pelaksanaannya itu berbeda. Kalau kejahatan pada umumnya, misalnya ada pembunuhan, perampokan, pencurian, itu dapat kita lihat yang dilakukan oleh seseorang di masyarakat. Tetapi berbeda dengan kejahatan di pasar modal ini, dia unik. Dia tidak nampak. Apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini, kejahatan di pasar modal itu hampir bisa dilakukan tanpa kelihatan pelakunya. Tetapi akibat dari kejahatan itu dirasakan oleh masyarakat. Oleh karenanya, kejahatan pasar modal ini sangat penting untuk segera diantisipasi agar tidak menimbulkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Karena pasar modal ini adalah pasar uang yang diandalkan oleh pemerintah untuk mencari dana bagi investor. Jika dana ini mudah didapatkan, kemudian emiten atau perusahaan setelah mendapatkan modal itu berkembang, membangun usaha baru atau pengembangan usaha yang dia lakukan, maka lapangan kerja akan terbuka. Pembangunan berjalan dengan lancar yang akibatnya pajak pendapatan negara juga bertambah. Oleh karenanya, kejahatan di pasar modal ini perlu diminimalisir, kalaupun tidak bisa dihilangkan. Bagaimana bentuk kejahatan pasar modal ini menurut Undang-Undang tentang pasar modal nomor 8 tahun 1995. Diatur dalam pasal 90 sampai 93 kemudian 99. Ternyata dalam kejahatan pasar modal itu ada namanya penipuan. Penipuan yang dimaksud dengan KUHP adalah bagaimana seseorang yang memberikan informasi yang seolah-olah benar ternyata tidak benar dan merugikan orang lain. Oleh karena itu, di dalam pasar modal, jenis-jenis penipuan ini itu kalau modusnya bisa dilihat dari bagaimana pemaparan atau informasi yang disampaikan oleh emiten bahwa perusahaannya itu bisa mempunyai keuntungan yang besar. Tetapi ketika faktanya di lapangan, perusahaan itu tidak memperoleh keuntungan yang sebesar yang dia sampaikan. Jadi bagaimana hal-hal seperti ini diatur di dalam pasal 90
Undang-Undang Pasar Modal itu, maka dapat kita lihat unsur-unsurnya adalah pertama, pihak yang melakukan kejahatan di pasar modal itu bisa perorangan, bisa juga perusahaan, bisa juga usaha bersama atau kelompok. Bagaimana pihak ini melakukan? Kalau dia perseorangan, ketika dia misalnya mengelola investasi, bisa saja dia menggunakan investasi itu untuk kegiatan lain, bukan untuk menanamkan investasi di pasar modal yang sudah listing. Ini bisa juga dilakukan oleh perusahaan memberikan informasi yang seolah-olah untung, tetapi sebenarnya perusahaan itu tidak untung. Kalau bersama-sama, bisa juga mereka lakukan dengan cara saling memberi informasi, saling mensupport. Padahal sebenarnya tujuan mereka agar orang lain terpedaya untuk investasi di pasar modal. Sebenarnya mereka tidak punya kegiatan bisnis yang real. Mereka hanya seolah-olah agar orang lain bisa terpedaya dengan kegiatan bisnis yang mereka lakukan. Kemudian unsur kedua, dengan cara mengelabui atau menipu atau turut mengelabui pihak lain. Berusaha pihak-pihak ini untuk memperdaya dan meyakinkan orang lain agar dia mau investasi di pasar modal. Padahal hal yang disampaikannya itu tidak benar. Ketiga, unsurnya adalah menggunakan sarana dan sarana apapun, baik teknologi maupun brosur, atau juga dengan cara menemui langsung. Mereka berusaha untuk memperdaya calon investor. Yang keempat, membuat pernyataan tidak benar tentang fakta-fakta yang ada di dalam usaha meyakinkan pihak yang akan ikut di pasar modal. Jadi informasi-informasi itu disusun sedemikian rupa, tapi sebenarnya itu tidak benar. Itu unsur-unsur penipuan. Yang kedua, bisa juga dengan melakukan manipulasi pasar atau market manipulation. Manipulasi pasar ini diatur dalam pasal 91, 92, dan 93 Undang-Undang Pasar Modal. Kalau kita lihat unsur-unsurnya, setiap pihak baik secara individu maupun bersama-sama dengan pihak lain, mereka melakukan kegiatan yang menunjukkan bahwa saham yang dijual oleh emiten itu adalah bagus dan berusaha mempropaganda pihak lain agar terpedaya. Kemudian juga melakukan tindakan atau transaksi. Mereka beli saham seolah-olah mereka banyak membeli saham emiten. Padahal mereka menarik saja setelah banyak yang masuk saham tersebut, kemudian mereka jual. Mereka jual dan kemudian keuntungannya mereka nikmati sendiri. Sementara orang-orang yang sudah terperdaya yang membeli saham tadi terjebak karena tidak mendapatkan keuntungan sebagaimana yang sudah diceritakan oleh para pelaku yang membuat manipulasi tadi. Kemudian unsur berikutnya
para pihak ini berusaha menciptakan sesuatu keuntungan yang semu, yang menyesatkan, sehingga perdagangan seolah-olah lancar, tetapi pada hakikatnya perusahaan tersebut tidak lancar. Kemudian unsur keempat, bahwa menyebabkan bursa efek mengalami penurunan. Unsur-unsur ini termasuk kepada kegiatan manipulasi pasar. Yang ketiga, ada namanya perdagangan orang dalam. Perdagangan orang dalam ini dikenal juga dengan istilah insider trading. Biasanya orang-orang yang sudah biasa sebagai pelaku transaksi sekuritas memanfaatkan informasi yang harusnya rahasia dengan berbagi kepada masyarakat. Misalnya ada sebuah perusahaan yang akan menjual sahamnya kepada pihak lain. Nah, sebelum ini terjadi, dia membocorkan bahwa saham perusahaan A akan dijual dan perusahaan tersebut akan mengalami keuntungan. Jadi cepatlah dibeli. Ini merupakan informasi yang diperoleh oleh orang dalam dan berusaha untuk dijual kepada orang lain agar mendapat keuntungan pribadi. Unsur-unsurnya, pertama adanya orang dalam, tentu orang yang sudah bekerja di bursa efek dan bekerja di sana untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, yaitu memberikan informasi yang rahasia. Kemudian orang tersebut mempunyai informasi yang belum diedarkan kepada umum, berarti masih bersifat rahasia, tetapi dia sudah punya. Dan ketiga, orang tersebut memberikan informasi kepada pihak manapun yang patut diduga untuk digunakan dalam hal pembelian jual beli saham atau efek di bursa efek. Jadi ketiga kejahatan ini terjadi di pasar modal. Tetapi kejahatan lain ada lagi, misalnya memberikan informasi bekerja sama supaya izinnya keluar, ternyata belum mempunyai syarat-syarat yang sesungguhnya. Nah, ini juga sebuah kejahatan. Itu bekerja sama bagaimana izin yang sebenarnya ternyata belum juga dikeluarkan. Nah, sanksi atas kegiatan-kegiatan ini tentu sangat berat. Bisa sanksinya administratif, bisa juga sanksi perdata, bisa juga sanksi pidana. Misalnya kalau sanksi administratif bisa saja diberikan pencabutan izin. Kalau sanksinya perdata bisa disebut juga dengan perjanjian atau sanksi denda. Dan kalau pidana bisa orang yang melakukan penipuan tadi bisa dipidana penjara. Jadi kejahatan-kejahatan di pasar modal ini perlu diantisipasi. Kalau kita ingin sebagai pembeli atau investor di pasar modal, bagaimana antisipasi supaya kita tidak tertipu dengan kejahatan di pasar modal ini? Tentu harus dilakukan dengan sangat hati-hati dalam membeli saham di pasar modal. Misalnya dengan melalui agen yang sudah dipercaya, kemudian perusahaan yang menjual saham itu adalah perusahaan yang sudah terkenal. Kemudian dalam pembelian secara online, saham tersebut juga dilihat dulu prospektusnya. Nah, di prospektus ini itu semua disajikan bahwa perusahaan ini berdiri tahun berapa, baiknya dibaca dulu. Kemudian dia untung setiap tahun atau terjadi penurunan. Kemudian dilihat juga
kantornya, proyeknya. Jika memang betul, kalau bisa dilihat dulu testimoni orang yang pernah membeli saham perusahaan tersebut, maka dengan upaya-upaya ini itu bisa diminimalisir supaya orang-orang tidak menjadi korban dalam kegiatan kejahatan di pasar modal. Demikian saja bincang-bincang kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.